Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melanjutkan mengenai materi administrasi infrastruktur jaringan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai burst bandwidth. Ya, sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu QoS, ya, atau Quality of Service, yang mana ketika kita memiliki sebuah bandwidth tersebut haruslah kita manajemen atau kita manage agar tidak si bandwidth tadi pemakaiannya itu agar lebih stabil dan tidak saling rebutan antara satu dengan yang lain, antara user satu dengan yang lain memperebutkan bandwidth yang tadi. Nah, salah satu metode untuk manajemen bandwidth atau QoS adalah burst bandwidth. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu burst bandwidth. Oke, lanjut saja. Nah, ini adalah pengertian burst bandwidth. Jadi, burst sendiri adalah salah satu fitur mikrotik yang berfungsi untuk memberi bandwidth tambahan melebihi kapasitas bandwidth yang telah ditentukan sebelumnya atau pada max limit pada klien atau user dengan waktu tertentu. Ya, jadi burst bandwidth ini adalah sebuah bandwidth tambahan untuk user, atau klien yang mana ketika dia ini tidak menggunakan internet secara terus-menerus atau tidak menggunakan bandwidth secara terus-menerus, maka dia akan diberikan tambahan bandwidth melebihi kapasitas bandwidth yang telah diberikan sebelumnya. Sebagai contoh, misalkan sebelumnya kita sudah melimit bandwidth dari sebuah jaringan, ya. Misalkan kita limit bandwidth itu pada di 5 mega atau 5 Mbps. Nah, di sini ada dua buah klien, ya, atau dua orang klien, yang mana si klien pertama atau kita sebut dengan klien A ini menggunakan internet atau menggunakan bandwidth secara terus-menerus. Dia itu misalkan untuk download kan itu kan dia menggunakan bandwidth secara terus-menerus. Nah, kemudian ada si klien B. Si klien B ini hanya menggunakan bandwidth atau menggunakan internet ini hanya untuk misalkan browsing saja, ya, atau chatting, atau ya hanya sebatas untuk mengklik-klik konten yang ada di internet seperti itu. Nah, di sini nanti akan ada perbedaan ketika kita menggunakan burst. Jadi si klien A tadi, dia akan mencapai hanya max limit yang diberikan tadi. Jadi ketika dia mengakses internet atau menggunakan bandwidth, dia hanya dapat 5 mega saja, sudah mentok sampai situ aja. Nah, tapi si klien B ini dia bisa mampu dapat lebih dari 5 mega tadi. Gitu. Misalkan kita tambahkan burstnya itu misalkan 10 mega. Ya, jadi ketika dia karena dia tidak menggunakan internet atau dia tidak menggunakan bandwidth secara terus-menerus, ya secara simultan seperti si klien A tadi. Jadi ketika dia mengklik atau sedang browsing, kemudian mengklik konten gitu ya. Nah, itu ketika mengklik dia akan dapat sampai 10 mega. Kemudian dia turun lagi gitu kan. Nanti klik lagi dapat lagi 10 mega seperti itu dan seterusnya, ya. Karena dia tadi tidak menggunakan bandwidth secara terus-menerus. Nah, seperti itulah metode burst. Nah, si parameter burst sendiri itu ada beberapa parameter, ya. Ada 3 parameter. Yang pertama ada burst limit, kemudian burst threshold, dan yang terakhir adalah burst time. Nah, kita akan bahas satu persatu. Jadi yang pertama adalah burst limit. Jadi burst limit ini adalah tambahan bandwidth yang diberikan ke klien, biasanya diberikan lebih besar dari max limit. Jadi kalau misalkan tadi kita berikan max limitnya 5 mega, ya. Nah, burst limit ini harus kita lebihkan gitu. Jadi misalkan burst limitnya itu 10 mega. Jadi ketika si klien tadi mendapatkan burst, nah si klien ini akan lebih tinggi dari max limitnya seperti itu. Jadi bonus bandwidth lah istilahnya. Kemudian yang kedua adalah burst threshold. Ya, burst threshold ini adalah nilai yang digunakan atau dipakai untuk membandingkan apakah rata-rata penggunaan bandwidth di atas threshold atau tidak. Nah, ini penting nih si threshold ini karena dia yang menentukan, burst threshold ini yang menentukan apakah si klien ini dapat tambahan bandwidth atau burst
atau tidak. Jadi nilai ini digunakan untuk mengkalkulasikan apakah klien dapat naik hingga burst limit atau cukup hanya max limit. Nanti kita akan simulasikan ya. Kemudian yang terakhir adalah burst time. Nah ini rata-rata banyak orang salah nih mengartikan burst time ini. Ya, biasanya orang mengartikan burst time ini adalah waktu lamanya sebuah klien atau seorang klien itu mendapatkan burst time atau mendapatkan burst gitu ya. Nah, itu keliru besar ya. Yang mana burst time ini adalah rentang waktu yang digunakan untuk menghitung rata-rata. Ya. Jadi bukan misalkan kita setting burst time-nya itu 5 second, berarti dia selama 5 detik dia mendapatkan tambahan bandwidth. Itu salah. Ya, itu salah. Tapi si burst time ini adalah untuk menghitung rata-rata. Nanti si burst time ini hasil dari penggunaan bandwidth dibagi dengan burst time, itu hasilnya adalah threshold. Jadi hasilnya adalah burst threshold tadi. Ya, nanti kita akan simulasikan. Oke, jadi itu adalah ketiga parameter burst yang mana ketiga ini harus kita konfigurasi ya ketika kita akan mengkonfigurasi burst bandwidth. Ya, jadi jangan lupa ada burst limit, burst threshold, dan burst time. Ini semua harus kita isi. Sehingga nanti manajemen bandwidth kita untuk burst ini berjalan seperti itu. Baik, selanjutnya, nah ini kita akan simulasikan ya. Kita akan simulasikan di sini di grafik ini ya, bisa kita lihat sama-sama. Di sini adalah, di sebelah sini adalah Mbps atau bandwidthnya, besar bandwidthnya. Di sini adalah waktunya ya dalam satuan detik atau second. Nah, di sini kita bisa lihat yang pertama saya memiliki max limit itu sebesar 8 Mbps. Jadi ini adalah max limitnya si klien saya ya, atau klien kita di sini. Kemudian ya, jadi ketika si klien ini nanti akan mentok sampai sini kalau misalkan dia tidak dapat tambahan burst ya. Nah, kemudian saya membatasi burst threshold-nya itu sekitar 10 Mbps. Ya, di sini sampai 10 Mbps. Jadi kalau misalkan penggunaan bandwidth itu sudah mencapai burst Mbps, dia tidak akan dapat burst. Ya, dia akan balik lagi ke max limit ini. Nah, kemudian saya berikan burst limit atau tambahan bandwidth itu sebesar 20 Mbps. Ya, jadi kalau misalkan dia jarang menggunakan bandwidth, dia akan sampai ke 20 Mbps. Tapi kalau dia sering menggunakan bandwidth atau sering mengakses internet, dia hanya sampai ke max limit saja di sini. Nah, kemudian di sini saya menggunakan burst time-nya itu 8 second. Ya, ingat sekali lagi 8 second ini adalah bukan lamanya dia mendapatkan burst limit. Oke, sekali lagi itu. Jadi ini adalah nanti digunakan untuk menghitung rata-rata sehingga nanti hasil burst threshold-nya itu berapa. Oke, kita akan simulasikan pertama. Jadi ada sebuah klien ya atau user menggunakan bandwidth. Di detik pertama dia akan mendapatkan bandwidth karena dia belum pernah menggunakan bandwidth sebelumnya. Dia akan mendapatkan bandwidth mencapai burst limit. Jadi mencapai 20 mega di sini karena dia belum sama sekali belum menggunakan bandwidth ya, sehingga bandwidth ini akan dia dapatkan burst ya, yang mana limitnya itu 8 mega, tapi karena dia belum pernah, dia akan mendapatkan burst. Oke, kemudian si 20 mega ini untuk menentukan pada detik kedua dia dapat burst lagi atau tidak, si 20 mega ini akan dibagi 8. Ya, jadi 20 mega ini akan dibagi burst time. Sehingga hasilnya kurang lebih 2,5 MB. Nah, disinilah yang disebut dengan burst threshold. Gitu ya. Nah, burst threshold ini yang 2,5 MB ini itu akan menentukan pada detik kedua ini nanti si klien ini dapat burst limit lagi atau tidak sih. Jadi, nah di sini kita lihat karena burst threshold-nya dia 2,5 sedangkan burst threshold di sini adalah 10, berarti kan masih di bawahnya, masih di bawah burst threshold. Sehingga pada detik kedua si klien ini masih akan mendapatkan burst limit. Jadi masih dapat tuh burst limitnya. Nah, ini akan kita kalkulasikan lagi untuk menentukan limit ketiga. Ya, caranya gimana? Detik pertama ditambah detik kedua dibagi 8. Jadi 20 ditambah 20 dibagi 8. Itu kurang lebih hasilnya sekitar 4,5. Ya. Nah, 4,5 ini kita cek lagi.
dia udah di bawah, masih di bawah threshold atau sudah di atas threshold. Karena di sini masih di bawah threshold ya, sehingga detik ketiga dia masih mendapatkan burst limit. Nah, selanjutnya kita kalkulasikan lagi. Detik pertama ditambah detik kedua ditambah detik ketiga dibagi 8 second. Hasilnya kurang lebih sekitar 7 Mbps. Nah, dicek lagi. Pada detik ketiga thresholdnya ini di bawah burst threshold atau di atas. Di sini kan masih di bawah ya. Sehingga pada detik keempat klien masih mendapatkan burst limit. Selanjutnya dijumlah lagi. Detik 1 tambah detik 2 tambah detik 3 ditambah detik 4 dibagi 8 second. Hasilnya 10 Mbps. Nah, 10 Mbps di bawah atau di atas. Nah, ini kan pas nih. Nah, sehingga detik kelima dia sudah akan diturunkan sampai ke max limit. Gitu. Jadi dia nggak dapat burst limit lagi nih. Dia akan diturunkan sebatas max limit saja gitu. Jadi karena ini kita asumsikan si klien ini menggunakan bandwidth untuk misalkan streaming gitu ya, atau download. Nah, di sini nanti untuk menentukan detik ke-6 ini dijumlah lagi. Saat detik pertama sampai detik kelima ini dijumlah, kemudian dibagi dengan 8 second. Hasilnya sekitar 11 mega atau 10,5 mega ya. Nah, di sini udah lebih dari threshold, makanya untuk detik selanjutnya dia akan tetap max limit. Dijumlah lagi masih di atas threshold gitu kan. Berarti selanjutnya max limit. Dijumlah lagi makin naik ya kan. Nah, kemudian misalkan pada detik ke-8 dia mencoba untuk tidak menggunakan bandwidth secara terus-menerus lagi. Dia untuk menurunkan. Ini masih dijumlah terus, masih ini akan dikalkulasikan terus. Dia masih tetap naik ya dari grafiknya. Kemudian pada detik 9 mungkin dia penggunaannya biasa-biasa saja. Ya, jadi nggak terlalu besar. Ya, detik ini masih tetap dikalkulasikan tapi dia sudah menurun. Detik ke-10 masih tidak digunakan, dikalkulasikan lagi. Detik 11 tidak digunakan, dikalkulasikan. Nah, ini sudah mulai turun ya burst thresholdnya. Misalkan detik ke-12 dia menggunakan lagi nih ya, kalkulasikan. Detik ke-13 dikalkulasikan lagi. Nah, detik ke-14 dia menggunakan lagi, misalkan untuk download lagi atau untuk streaming lagi. Nah, maka dia bisa mendapatkan burst limit lagi. Nah, ini sama terus akan dikalkulasikan. Nah, ini makin lama pasti naik lagi gitu kan ya thresholdnya. Naik lagi, masih dapat lagi, naik, dapat lagi, naik lagi, dan masih dapat burst limit. Nah, ini sudah di atas burst threshold sehingga di detik ke-18 turun. Jadi kalau penggunaannya seperti ini ya, penggunaan seperti ini tadi kita menggunakan max limitnya misalkan 8 mega, kemudian thresholdnya 10 mega, dan burst limitnya itu 20 mega dengan burst time 8 second, maka si klien tadi mendapatkan burst time itu hanya di detik 1, 2, 3, 4. Hanya 4 detik saja dia mendapatkan burst time. Sehingga nanti ketika sudah selesai burst time-nya gitu kan ya, itu akan dikembalikan sampai ke max limit. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penghitungan burst bandwidth ya. Kurang lebih konsepnya seperti itu. Oke. Nah, ini akan terus dihitung terus ya selama si klien ini masih menggunakan internet tadi. Oke. Saya rasa cukup untuk kesempatan kali ini. Kita nanti akan ketemu pada video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.